Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 7 yang kami sayangi dan banggakan, melanjutkan materi kita setelah kita mengerjakan uji kompetensi yang pertama. Kita masuk ke bab yang kedua dalam mata pelajaran PKN kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang norma yang berlaku di masyarakat. Ya, silakan disiapkan buku catatan kalian, disimak baik-baik apa yang Ustaz Asrul sampaikan. Kemudian catatlah semua apa yang Ustaz Asrul sampaikan. Kita mulai masuk ke materi norma yang berlaku di masyarakat. Pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Secara luas atau secara umum, norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan lingkungan di masyarakat. Ya, itulah pengertian norma dari segi katanya atau bahasanya dan dari segi istilahnya. Kemudian secara gampangannya, norma itu adalah aturan-aturan yang mempunyai sanksi. Jadi besok ketika ada soal, pengertian dari norma itu adalah aturan-aturan yang mempunyai sanksi. Ya, jelas yang namanya aturan pasti ada sanksinya. Jika aturan tidak ada sanksinya, ya sama saja, percuma, ya, tidak ada efek jerahnya. Berikutnya, manfaat norma. Yang pertama, mencegah munculnya perselisihan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerukunan antar warga. Yang ketiga, membatasi perilaku warga agar tidak menyimpang. Yang keempat, bisa menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku melalui teguran hati. Yang keenam, terwujudnya ketertiban dan kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan atau hak orang lain. Ya, itulah beberapa manfaat norma yang harus kita pahami dan kita laksanakan di kehidupan masyarakat. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau dunia ini tanpa adanya norma, ya pasti akan kacau balau. Ya, kita lanjutkan. Ciri-ciri norma. Ya, ciri-ciri norma. Apa saja ciri-ciri norma? Yang pertama adalah norma pada umumnya tidak tertulis. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, mengalami perubahan. Yang keempat, ditaati bersama. Yang kelima, pelanggar norma pasti mendapatkan sanksi, baik sanksi secara fisik mungkin, ya, maupun sosial. Jadi itu ciri-ciri norma, ya. Yang pertama, pada umumnya tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama, mengalami perubahan, ditaati bersama, dan pelanggar norma mendapatkan sanksi. Berikutnya, tujuan norma. Ya, apa sih tujuan dari adanya norma? Yang pertama, menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang kedua, menjamin keteraturan. Yang ketiga, mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai.
Berikutnya, fungsi norma. Ya, ini hampir mirip dengan tujuan adanya norma. Yang pertama, mengatur, mengarahkan, membatasi, dan mengendalikan tingkah laku manusia agar tidak berbuat sewenang-wenang. Ya, jadi adanya norma itu untuk mengatur, mengarahkan, serta membatasi dan mengendalikan tingkah laku manusia agar tidak berbuat sewenang-wenang. Dan yang kedua, menghindari perbuatan seenaknya sendiri. Dan yang ketiga, menata kehidupan manusia agar tertib. Berikutnya yang keempat, menjaga atau melindungi segala sesuatu yang dimiliki manusia. Jadi itulah beberapa dari fungsi norma. Ya, mungkin kalau kalian bisa menyebutkan fungsi yang lain dan itu masuk secara logika, ya itu bisa dikatakan fungsi norma juga. Kita lanjutkan ke berikutnya. Peran norma dalam kehidupan. Apa saja peran norma dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Kemudian menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang ketiga, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang keempat, mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Dan yang kelima, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjadi kehidupan yang baik di masyarakat. Nah, itulah peran norma yang ada di masyarakat. Bisa dibayangkan ya, kalau kehidupan kita itu tidak ada aturan atau tanpa aturan. Di masyarakat kita tanpa aturan, pasti semuanya akan jadi kacau balau. Oke, kita lanjutkan. Peran norma. Yang pertama, sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Yang kedua, menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Ketiga, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang keempat, mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Dan yang kelima, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjadi kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Itulah beberapa peran norma yang ada di masyarakat. Ya, seperti biasa, Ustadz tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi anak-anak sekalian dalam pembelajaran daring di rumah. Sementara materi ini saya cukupkan sampai sekian, tapi jangan lupa ya, apa saja yang harus dilakukan seorang pelajar dalam masa pandemi ini. Yang pertama, tetap semangat belajar di rumah. Yang kedua, jangan lupa setelah sholat kita sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini agar kita bisa belajar bertatap muka kembali. Kemudian yang ketiga, senantiasa cuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Dan yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer ketika bepergian. Dan yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, jagalah kebersihan. Yang kedelapan, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Yang kesembilan, sholat duha jangan sampai lupa. Yang kesepuluh, tadarus Al-Quran dan tahfiznya jangan sampai ditinggalkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.